Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah pertama-tama kita semua panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema yang penting. Tema yang menyangkut masa depan keluarga, masa depan masyarakat, dan bahkan masa depan suatu umat. Temanya adalah pembinaan mental remaja dalam Islam. Karena sesungguhnya remaja merupakan amanah dari Allah yang kelak akan menjadi pemimpin, penerus perjuangan, penjaga agama, dan pewaris masa depan. Jika sekarang kita membiarkan remaja tanpa bimbingan, maka sejatinya kita telah membiarkan masa depan berjalan tanpa arah. Hadirin yang dirahmati Allah, kesehatan mental remaja bukan hanya tentang tidak stres atau tidak depresi, tetapi jauh lebih luas. Mental yang sehat berarti remaja tersebut mampu mengenali dirinya sendiri, mampu mengelola emosi dan amarahnya, membuat keputusan dengan bijak, berpikir jernih dalam tekanan, membangun hubungan sosial yang baik, memiliki arah tujuan hidup yang jelas, dan yang terpenting, menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Remaja merupakan masa peralihan, masa transisi, di mana seseorang tidak lagi anak-anak, namun juga belum dewasa sepenuhnya. Masa inilah yang paling rawan terpengaruh oleh lingkungan, pergaulan, dan arus informasi yang kurang terkendali. Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa manusia diciptakan dengan berbagai tekanan. Seperti pada Al-Quran surat Al-Balad yang berbunyi, Laqad khalaqnal insana fi kabad. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan penuh perjuangan. Karena itu, remaja harus dibina agar mampu menghadapi perjuangan hidup ini dengan akhlak dan iman yang kokoh. Hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya Islam telah menyiapkan panduan yang luar biasa melalui kisah Luqman Al-Hakim yang menasihati anaknya. Marilah kita simak potongan-potongan ayat surat Luqman berikut ini yang sangat relevan dengan kehidupan remaja zaman sekarang. Yang pertama, ada di potongan ayat ke-13 yang bunyinya, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa wangituhu ya bunayya la tusrik billah inna sir wala tulmun adim, yang artinya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya syirik adalah zaliman yang besar. Karena ini berarti fondasi mental remaja harus dibangun dari kepercayaannya dengan Allah. Remaja yang dekat dengan Allah akan memiliki kekuatan batin untuk menghadapi berbagai tekanan hidup. Lalu yang kedua, terdapat pada potongan ayat yang ke-17 yang bunyinya,
Ya bunaya aqimi sholat. Artinya, wahai anakku, dirikanlah sholat. Remaja yang mampu menjaga sholatnya akan lebih aman, merasa tentram, terarah, dan lebih mampu mengendalikan dirinya. Karena dalam sholat mengajarkan kedisiplinan, keteguhan hati, dan kedekatan dengan Allah. Lalu yang ketiga terdapat pada potongan ayat masih di 17 yang bunyinya wa'mur bil ma'rufi wan hanil munkar, yang artinya ajaklah kepada kebaikan dan cegahlah mereka dari kemungkaran. Jadi remaja harus dibina agar berani memilih kebenaran meski tidak populer, berani mengatakan tidak pada pergaulan yang buruk, berani menolak ajakan yang merusak, dan berani menjadi teladan bagi teman-temannya. Lalu yang keempat masih terdapat pada potongan ayat yang ke-17 yang bunyinya wasbir ala ma asoba, yang artinya itu dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Remaja hari ini itu tuh penuh sekali dengan berbagai ujian, mulai dari tekanan sekolah, keluarga yang kurang harmonis, pertemanan yang toksik, dan bahkan kegagalan dalam cinta. Oleh karena itu, remaja harus diajarkan seni bersabar, seni mengelola emosi, dan seni menerima takdir Allah dengan lapang. Yang terakhir ada di potongan ayat ke-18 yang bunyinya wala tuso'ir khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah kepada manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Jadi remaja harus dibina agar menghindari sifat pamer, arogan, merasa paling benar, dan merasa paling hebat hanya karena sebuah tren, like, followers, dan gaya hidup. Karena sesungguhnya kesombongan merupakan sumber kerusakan mental. Hadirin yang berbahagia, hari ini remaja hidup dengan berbagai tekanan yang lebih berat daripada generasi sebelumnya. Mereka harus berhadapan dengan media sosial yang dapat menyebabkan kecemasan, lalu pergaulan yang terlalu bebas, pengaruh pertemanan yang buruk, perundungan, dan masih banyak sebagainya. Banyak di luaran sana remaja yang terlihat tertawa, namun ternyata hatinya terluka. Banyak yang aktif di media sosial, namun kosong di dunia nyata. Banyak yang pintar, tapi kehilangan arah tujuan. Jadi, kita harus membina mereka agar menuju jalan yang benar. Oleh karena itu, Islam sudah menyiapkan solusi-solusi terbaiknya. Yang pertama, dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu dengan sholat, doa, zikir, membaca Al-Quran, bersedekah. Lalu yang kedua, dengan curhat kepada orang tua atau kepada guru yang terpercaya. Jadi, jangan apa-apa dipendam sendiri ya. Lalu yang ketiga, itu mencari pertemanan yang baik. Karena sesungguhnya teman adalah cermin masa depan. Lalu yang keempat,
dengan melatih kesabaran agar terhindar dari sikap iri dan rendah diri. Yang kelima, dengan menetapkan arah tujuan hidup. Karena remaja sebenarnya bukan hanya butuh hiburan, tetapi juga butuh arah. Hadirin yang berbahagia, pembinaan mental remaja merupakan pekerjaan yang besar yang membutuhkan perhatian orang tua, bimbingan guru, dukungan masyarakat, dan yang terpenting, keteguhan diri remaja itu sendiri. Remaja yang dekat dengan Allah, kuat dalam ibadah, kokoh imannya, dapat memutuskan dengan bijak sesuatu hal itu, insya Allah kehidupan ini berada dalam tangan yang aman. Jadi marilah kita doakan agar seluruh remaja menjadi generasi yang kuat, generasi soleh-solehah, generasi pemimpin yang mulia dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya menutup dengan pantun. Pergi ke pasar membeli rambutan, pulangnya membawa pepaya. Mari kita bina mental remaja agar menjadi generasi yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.